aja gitu. Siapa dulu yang kiri dulu ya, Bang Jenderal ya nanti ya, kiri dulu. Terus dari tengah ini ada nggak? Nah kalau nggak ada, saya kasih ke Bang Jenderal ya. Dari sini ada yang mau tanya sebelah kiri? Nggak ada ya? Oh oke. 1 orang dulu ya, 3 orang. Oke kita mulai, boleh dibantu panitia dengan mic-nya ya. Disebutkan namanya. Tapi ladies tadi sebenarnya saya mau kasih kesempatan untuk ladies, tapi belum nanya juga ya. Oke. Belum. Ya, terima kasih untuk para panelis. Nama saya Gamal, saya dari Depok. Saya ingin bertanya dari tadi panelis yang ada itu hanya membicarakan efek dan bagaimana politik identitas ini. Saya ingin bertanya sebenarnya di Indonesia ini kan saya seperti dikatakan tadi udah ada politik identitas itu, tapi kenapa runcingnya baru sekarang? Jadi pertanyaan utamanya adalah kenapa sih politik identitas itu lahir begitu nyatanya sekarang gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hersu. Ini diskusi menarik. Saya tadi ingin mengomentari pertama Bang Rey. Jadi mengatakan bahwa politik uang itu dampaknya kecil, lokal, terbatas. Identitas itu luas dan lama. Saya kira mungkin Bang Rey nggak melihat fakta hari ini. Demokrasi, pemilu itu mulia. Konsensus bersama untuk generasi bangsa. Memilih secara fair. Tapi dengan politik uang, demokrasi dibajak oleh oligarki. Hari ini partai manapun, capres manapun yang maju pasti modalnya adalah oligarki. Pemilu telah menjadi alat oligarki menjaga dan melanggengkan kekuasaan. Itu fakta. Sekarang bayangkan belum pernah ada hakim agung ditangkap. Sekarang ditangkap hakim agung karena masalah fulus. Maka kata teman-teman, fulus itu muhim fi kulli zaman. Mafi fulus mahfuz. Ini fakta sekarang. Jadi salah dikatakan bahwa uang itu terbatas. Tidak. Dampaknya hancur hari bangsa ini. Zaman dulu, zaman Orde Lama, ketika ada PKI, ada Partai Katolik, Parkindo, Masyumi, saya dapat kabar. Setiap Idul Fitri, selesai keluarga Pak Nasir berlebaran, yang orang luar pertama adalah Kasimo yang datang ke Pak Nasir. Berbeda agama, berbeda partai. Tapi tadi seperti kata Bang Rocky, terjadi suatu pertemuan yang cantik. Karena perbedaan bukan sebuah permusuhan. Bahkan Yusuf Wanandi mengatakan dalam HUT-nya CSIS yang kapan itu mengatakan bahwa kami dulu di zaman Orde Lama, Partai Katolik, Parkindo hanya mau koalisi dengan Masyumi. Kenapa? Karena hanya Masyumi yang bisa dipercaya. Bayangkan, ini kan soal akhlak, soal perilaku. Nah, kenapa? Saya sudah tadi Bang Rocky itu betul. Bagaimana ilmunya makin meningkat, akhlak makin membaik. Ini masalah hari ini adalah tidak punya akhlak, bejat akhlaknya, sehingga kekuasaan politik itu menjadi komoditas, bukan sebuah alat untuk membangun bangsa. Bayangkan, mereka dengan 5 tujuan. Merdeka, bersatu, daulat, adil, makmur. Tapi faktanya apa sekarang? Tidak berdaulat, tidak merdeka, apalagi adil dan makmur, jauh sekali. Jadi saya kira ini cara pandang yang keliru. Jauh lebih bahaya politik uang, karena dampaknya sampai, kalau kita baca dalam Al-Quran, ini kan Bani Israel ini, yang dilarang oleh Allah, karena mengedepankan uang. Di zaman dulu, orang beda agama, beda kelompok, nggak ada sampai kayak sekarang begini hancur-hancuran. Ini bangsa hancur luar biasa. Itu yang saya sampaikan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melalui masa depan yang sangat gelap. Mau pemilu, mau tidak, nggak ada bedanya. Karena nanti yang akan maju, siapapun yang akan maju capres. Saya kemarin ngobrol sama Bang Abdul Hemahua. Di KPK ada data. Calon anggota DPR, kalau dia tokoh kayak UAS, ya kan, Agim, minimal 1 M. Kalau bukan tokoh, minimal 10 M. Itu belum tentu terpilih. Itu caleg loh. Gimana capres?
Nah ini persoalan kita hari ini ada di situ. Nanti akan naik di pemimpin itu yang dibayar oleh para bohir, oleh para juragan. Akhirnya rakyat hanya jadi sapi perah. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Tes. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya John Sitorus dari Jakarta Timur. Langsung bertanya aja mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan di forum ini adalah bagaimana ujung dari politik identitas ini adalah nanti kan kekuasaan. Nah, bagaimana cara kita menjamin sebuah kekuasaan itu berkualitas atau pemimpinnya itu memiliki intelektualitas seperti tadi Bang Rocky Berong bilang. Kalau kita memilih itu berdasarkan identitas saja gitu. Di sana itu tidak ada perdebatan intelektualitas yang kita bisa pertontonkan kalau kita memilih karena agama, karena suku, karena sara dan sebagainya. Apa jaminan kita untuk memilihnya? Itu. Apa jaminan masa depan bangsa ini kalau kita nanti melegalkan atau minimal say yes untuk politik identitas ini? Kemudian kepada semua yang hadir di sini mungkin itu, terutama kepada semua narasumber, mungkin kita apa yang bisa kita berikan kepada generasi muda bangsa ini? Kalau kita seakan-akan mengatakan iya untuk politik identitas, kita seakan-akan mengajak anak muda dan generasi muda, kamu boleh memilih pemimpin ini karena kita satu agama, satu suku, nggak apa-apa. Artinya kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada anak muda dan generasi muda untuk memilih pemimpin tanpa verifikasi intelektualitas di sana. Bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama ya. Kenapa baru muncul hangat diperbincangkan mungkin baru-baru ini? Spesifiknya mungkin 2017 itu. Nah, kalau bacaan saya seperti ini bagian dari itu juga kenapa baru dimainkan 2017. Saya menduga bahwa isu politik identitas dianggap menjadi masalah justru karena bisa jadi ada satu atau dua pasangan calon dari kontestan pemilu yang merasa khawatir ketika itu dengan suara umat Islam yang dikhawatirkan misalkan mengalir ke salah satu pasangan calon. Sehingga untuk mencegah itu, ya udah mainkan isu politik identitas, jangan gunakan dan seterusnya. Sehingga baru muncul 2017. Jadi bisa jadi motifnya karena itu juga. Padahal kalau kita baca lagi ke belakang kan bukan sesuatu yang baru. Toh dulu ternyata fine-fine aja, baik-baik aja. Dan kalau di Twitter kan diperbincangkan ternyata betul kan siapa yang memainkan pertama kali gitu. Siapa yang memainkan pertama kali ketika itu ternyata justru yang memainkan pertama kali adalah para pihak atau para kontestan yang ternyata justru akhirnya kalah dalam kontestasi itu. Gitu. Dugaan saya bisa benar atau tidak. Jadi politis juga pada akhirnya. Terus yang saya ingin yang ketiga mungkin ya, karena yang kedua spesifik dengan politik uang seperti yang mungkin Bang Rai tadi sampaikan tidak terlalu berbahaya dibanding dengan politik identitas. Ke Mas Sitorus ya, baik, abang ya, Bang Sitorus. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pemimpin berkualitas kalau ternyata yang dikedepankan justru hanya dagangan identitas? Sebetulnya di buku saya, di bab terakhir itu saya panjang lebar bahas itu. Apa sih yang saya maksud politik identitas beradab itu? Yang saya maksud dengan politik identitas beradab itu ada 3 syaratnya. Pertama, arif menyikapi segala perbedaan. Karena pasti akan ketemu dengan ragam perbedaan. Ya udah. Bahwa semua kontestasi pasti akan berbeda satu sama lain, ya udah hadapi itu bagian dari sebuah realitas yang harus kemudian kita hadapi dengan arif gitu, dengan kacamata teduh, dengan hati yang dingin, ya jalan aja semua gitu. Nah yang kedua,
bijak dalam mengambil cara sikap kita menyikapi perbedaan itu. Dan dimaksud saya bijak itu jangan sampai hanya kemudian kita menyerang sampai mungkin menghina. Sebagaimana definisi politik identitas seperti definisi awal Bang Ray tadi sampaikan. Nah yang ketiga seperti saya sampaikan, jangan hanya modal politik identitas, jualan identitas, barengi dengan karya. Gitu. Barengi dengan karya, artinya kita tidak semata-mata mengandalkan isu identitas sebagai bagian dari sarana publikasi dan kampanye politik kita. Tapi buktikan bahwa you adalah orang punya prestasi. Bahwa kamu ketika mau ikut dalam sebuah pertarungan demokrasi, bahwa kamu punya modal yang cukup prestasi kamu untuk layak dipilih oleh para pemilih pada akhirnya. Nah 3 syarat itu sebetulnya saya maksud dengan politik identitas yang beradab itu. Sehingga harapan Bang Sitorus tadi akan lahir pemimpin berkualitas, saya yakin mungkin dengan tanpa kemudian kita menutup pintu buat siapapun yang ingin memilih karena preferensi identitas yang dekat. Gitu. Itu sih Bang Sitorus dari saya mungkin. Ini ke Bung Rocky dulu deh. Oke. Coba kita lihat genealogi dari politik identitas bangsa ini. Pancasila itu adalah kumpulan politik identitas. Coba saya sebut satu persatu ya. Sila pertama itu adalah identitas keagamaan. Sila kelima adalah identitas ideologi. Sila kelima itu Marxisme, sosialisme itu. Anda lihat di literatur keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu pertama-tama prinsip Marxisme, sosialisme, bukan komunisme ya. Bedain itu tuh. Prinsip Marxisme itu. From each according to his ability to each according to his needs itu. Pada waktu itu belum ada her itu karena Karl Marx agak patriarkis. Berikan pada dia sesuai kebutuhannya, minta dari dia sesuai kemampuannya. Itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu. Sila kelima itu udah identitas ideologis. Sila pertama identitas teologis. Sila ketiga, nasionalisme, persatuan Indonesia, Soekarnoisme ada di situ tuh. Yes. Soekarnoisme yang benar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip sekuler. Bahwa menjadi manusia, kalau dia beradil dan beradab, nggak perlu tunggu pahala dari surga. Pahala itu bonus. Itu perintah-perintah itu adalah perintah identitas itu. Jadi dari awal bangsa ini genealoginya adalah identity karena kita majemuk. Begitu. Kalau nggak mau ada identitas pergi pada negara komunis, nggak ada identitas di situ. Tunggal identitas pergi pada Hitler, fasisme tidak ada identitas di situ. Jadi itu dasarnya, itu yang saya sebut kalau kita mau pakai otak dan kita bisa tahu asal usul kita itu kaya dengan identity itu. Jelas poin itu. Sekarang problem Sitorus tadi ya, Bro Sitorus. Lalu bagaimana kalau hanya itu? Justru demokrasi meminta orang mengucapkan dalilnya untuk diuji itu. Saya orang Batak. Saya punya dalil identitas apa yang disebut justice. Di mana dibicarakan di Lapo Tua. Oke. Sekarang pikiran di Lapo Tua dibawa ke sini kita diskusi tentang apakah justice itu comply dengan the idea of global justice. Apakah drive tentang environmental ethics yang dijaga di dalam masyarakat Bali, keselarasan antara manusia dan tumbuh-tumbuhan itu ada juga di dalam Islam, ada. Jadi bagian itu yang saya ingin katakan, Anda punya dalil apa basisnya identitas. Oke, ucapkan ke publik supaya dalil teologis itu berubah menjadi dalil sosiologis. Itu namanya kompetisi itu. Kalau enggak bagaimana kita berkompetisi? Jadi semua kompetitor itu 1, 2, 3, 4 caleg itu ngomong hal yang sama. Lu apa yang mau didebatin? Kacau kan? Jadi di situ kekacauan pikiran yang berakibat pada atau yang disebabkan oleh ketakutan untuk berbeda. Jadi di situ dungunya cara berpikir Pak Jokowi itu. Sebagai presiden saya sebutkan ya. Ya orang bilang saya nggak berhenti berpikir, enggak. Cara berpikir itu, kenapa Pak Jokowi nggak bisa nyampe pada itu? Karena orang di sekitarnya lebih dungu lagi.
Kan itu jadinya kita mau selamatkan Pak Jokowi dari kedungan itu, di brief politik identitas. Coba dia datang ke sini tuh, saya terangin apa itu politik identitas. Enggak ada problem sebetulnya. Jadi uji aja ke publik tuh. Oke, Pak Jokowi benar, kita larang politik identitas. Oke, ada pemilu apa enggak? Enggak ada kompetisi. Kan begitu soalnya kan. Jadi sekali lagi, di belakang istilah politik identitas, ada politik kecemasan tentang suatu identitas tok, yaitu Muslim politics. Itu intinya tuh. Nah, kejelasan ini yang mesti kita ajukan tanpa ragu. Orang yang pikirannya lurus nggak akan ragu untuk mengatakan itu. Nanti saya dibilang menghujat Pak Jokowi, enggak. Yang saya hujat jalan pikirannya itu. Makasih. Bung. Kayaknya habis ini Pak Jokowi akan datang ke podcastnya Bung Rocky Gerung ya. Hah? Oh, kesentul dulu ya. Pertama yang perlu menurut saya jelaskan dulu adalah politik identitas itu sesuatu yang tidak bisa dilarang. Orang memilih berdasarkan apa, terserah dia, itu tidak bisa dilarang. Satu-satunya yang bisa dilarang orang memilih karena berdasarkan sesuatu itu politik uang. Di luar itu nggak ada yang bisa dilarang. Nah, orang milih karena politik uang itu jadi larangannya itu bukan politik uangnya. Larangannya itu adalah orang memilih berdasarkan uang itu gitu. Nah, jadi uang diganti dengan barang, dengan ini, dengan itu yang menyebabkan ia dipilih berdasarkan sifatnya material, nah itu dilarang. Di luar itu, ya hak asasi manusia dia milih karena agama, milih karena itu. Kita tegaskan dulu. Di situ ya, pondasinya itu dulu. Setiap orang ya diberi kebebasan memilih berdasarkan apapun yang dia inginkan terhadap calon itu. Ada yang karena gantengnya dia pilih, ya kan? Ada karena cantiknya dia pilih, ya kan? Ada karena artisnya dia pilih. Itu nggak bisa dilarang semua. Nah, jadi tapi bukan berarti memilih berdasarkan dengan argumen-argumen itu sesuatu yang tepat, itu maksud saya. Tidak boleh dengan tidak tepat itu dua hal yang berbeda. Gitu. Tidak boleh yang tidak dilakukan, tapi boleh, tapi tidak tepat, itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu, Bung Sitorus, kalau terkait dengan tidak memilih kalau ya itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita masih mempergunakan demokrasi memilih berdasarkan alasan-alasan yang tidak memungkinkan kita untuk saling mengkoreksi pada 5 tahun yang akan datang, ya kita merugi. Itu maksud saya. Tapi tidak bisa dilarang. Gitu. Nggak bisa dilarang. Tadi Bung Rocky sudah menjelaskan kepada kita dengan bagus bahwa pemilu itu justru bagian dari sarana kita untuk saling tukar. Bukan hanya gagasan, tapi juga soal identitas-identitas kita dan seterusnya itu, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita buang begitu saja dalam diri kita. Misalnya kelompok masyarakat adat pasti akan berbicara tentang itu, meskipun tidak dalam pengertian identitas kan, bagaimana kultur, bagaimana perlindungan terhadap kebudayaan tradisional kita, adat kita dan seterusnya itu gitu. Nah, kita clear dulu di situ ya. Nah, yang kedua adalah soal kenapa baru muncul sekarang gitu? Karena memang ada gejala, menurut saya karena persaingan ketat itu dulu, gitu. Jadi persaingan ketat di politik ini memungkinkan orang mencari sesuatu yang membuat dia mudah mendapatkan suara tapi dengan cara yang sangat murah. Kenapa bisa begitu? Pertama karena persaingan ketat ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat sekarang ini kan. Ini belum ada satu pun yang betul-betul lolos dari 50%. Persaingannya ketat gitu. Saat yang bersamaan kalau kita lihat survei, pengaruh politik uang kepada pemilih menurun. Bahwa praktek politik uang tetap terjadi dengan eskalasi yang hampir sama, iya. Tapi pengaruhnya kepada pemilih enggak seperti yang dibayangkan dulu. Gitu. Ya. Jadi misalnya,
9 dari 10 orang yang ditanya, apakah Anda akan terima uang? Mereka akan jawab terima. Jadi pengaruhnya tetap sama. Tapi ketika ditanya berikutnya, turunan dari pertanyaan, apakah Anda akan memilih orang yang memilih uang? Ternyata nggak lebih dari 30% yang mengatakan akan milih. Jadi 70%-nya maunya dia juga gitu loh kira-kira. Uang tetap diterima, tapi belum tentu dia akan pilih gitu. Jadi itu makanya banyak yang kecewa kan, udah habis-habisan suara nggak ada. Nah itu faktor kedua menurut saya. Faktor pertama persaingan yang ketat, faktor kedua politik uang pengaruhnya ya, bukan penyebarannya tetap sama. Jadi ya 9 dari 10 terima uang, tapi hanya mungkin 2 yang mau memilih berdasarkan pesanan uang itu gitu. Makin menipis pengaruh politik uang kepada masyarakat gitu ya. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadi, ini praktek politik yang murah meriah. Tinggal disentil sedikit kan selesai itu. Pakai anonim, melalui media sosial, bla 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 bla, selesai. Dan orang sangat cepat terpengaruh pada ini, mengingat itu tadi, bahwa ini yang paling mendasar dalam diri orang tuh, identitas itu. Makanya tidak boleh orang dilarang memilih berdasarkan itu, karena itu yang paling mendasar dalam dirinya gitu. Nah, murah meriah. Kita nggak perlu keluaran biaya untuk politik uang, suara akan dapat dengan sendirinya. Nah, yang keempat ini tentu dugaan saya, tentu saja kawan Bapak sekalian. Pertama kita tadi menyebutkan kompetisi yang sangat kompetitif. Kedua pengaruh politik uang, yang ketiga adalah soal murah meriah praktek politik uang ini gitu ya. Praktek politik identitas ini. Nah, dan gejalanya sekarang menurut saya makin terbuka dengan menggunakan media sosial. Kalau orang dulu ngomong begitu aja kan bisa ditangkap gitu. Makanya seperti yang saya sebutkan itu tadi Bapak sekalian ya. Waktu undang-undang pemilu atau pilkada 2005 dibahas, orang nggak bicara tentang politik identitas ini. Bahkan 2010 politik tanda kutip ya, yang agak identitas di undang-undang pilkada kita justru dibongkar itu. Sebab undang-undang pilkada kita tahun 2005 mengatakan seseorang baru dapat dicalonkan dari daerah itu minimal dia 5 tahun ada di daerah itu. Itu undang-undang dulu kan. Jadi dia harus bermukim setidaknya 5 tahun di daerah di mana ia akan dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Maka karena itulah muncul dulu tuh 2005, 2010 putra daerah istilahnya tuh. Nah, putra daerah itu mengacu kepada apa yang kita sebut sebagai politik identitas, langsung diblok. Dengan cara apa? Merevisi aturan itu. Pasca 2010, siapapun warga negara yang syarat administrasinya terpenuhi, 17 tahun, ya kan, minimal punya ijazah SMA, dapat dicalonkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kalau kita baca undang-undang kronologi yang saya sebutkan tadi ya, pembuatan undang-undang ini, justru di kalangan pembuat undang-undang ini ada keyakinan bahwa politik identitas ini nggak akan laku gitu loh. Kedepannya gitu. Oleh karena itu mereka nggak pernah usik pasal itu, bahkan pasal yang punya kecenderungan identitas di undang-undang pilkada yang mensyaratkan orang itu bisa dipilih harus diam tinggal di daerah itu minimal 5 tahun itu dihapuskan oleh mereka. Karena membayangkan politik identitas ini nggak akan laku di pasar pemilu. Dan oleh karena itu perhatiannya masuk ke politik uang. Dari 1 pasal berubah 2 pasal, 3 pasal, dan sekarang 4 pasal. Yang mengatur soal politik uang. Sementara politik identitas itu dari 2 pasal dirubah malah menjadi 1 pasal semata-mata soal dilarang menggunakan isu ya menyudutkan ya, suku, agama dan ras dalam masa kampanye. Dalam masa kampanye. Di luar itu nggak berlaku hukum ini. Gitu. Sekarang misalnya pakai isu-isu itu nggak berlaku. Ya palingnya dijerat undang-undang ITE itu saya. Nggak berlaku hukum ini.
Karena apa itu? Karena ada asumsi nggak akan berlaku. Sampai kemudian terjadi di Pilkada DKI, kenyataannya begitu kuat, lalu mulai ada kesadaran efek dari politik identitas dalam pengertian yang tidak boleh itu tadi ya, ternyata luar biasa, dan mulai agak jamak dipergunakan di mana-mana. Gitu. Saya kira nggak akan lepas nanti 2024 kalau 3 faktor yang saya sebutkan tadi itu ya, murah meriah, persaingan ketat, dan yang terakhir itu adalah soal apa tadi itu ya, apa namanya itu, menggunakan media sosial gitu, itu sangat mudah gitu. Nah, saya kira salah satu faktornya mungkin ya, kalau itu saya tambahin apa yang tadi disebutkan oleh Bung Rocky adalah karena monoliknya visi misi dari setiap kandidat. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak ya, kalau Anda baca kembali visi misinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, karena saya membacanya, hampir 90% itu sama. Hanya dengan bahasa yang berbeda. Di 2019 yang lalu. Hanya bahasanya berbeda. Makanya Bung Hersu, begitu Pak Jokowi terpilih, salah satu pernyataan saya dan bisa dikutip kembali itu, Pak Prabowo akan gabung dengan Pak Jokowi, dan kejadian. Gitu. Dan kejadian. Karena sama. Gitu. Cuma dengan bahasa yang berbeda, redaksi yang berbeda. Misalnya, Pak Prabowo mengatakan kita akan menolak kebocoran anggaran negara. Misalnya gitu ya. Pak Jokowi mungkin mengatakan tidak boleh ada korupsi di birokrasi. Itu kan 2 hal yang sama. Gitu. Dengan redaksi yang berbeda gitu. Saya kira satu-satunya yang membedakan, bukan satu-satunya, mungkin ada beberapa, tapi yang paling tegas membedakan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu cuma satu. Kalau Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, beliau akan jemput Habib Rizik ke Makkah saat itu. Di luar itu sama. Yang agak tegas ya menurut saya. Itu tuh. Ada di teks visi misi itu tuh. Kalau Pak Prabowo terpilih akan menjemput Habib Rizik ke Makkatul Mukarramah. Jadi ketiadaan perbedaan itu yang mengakibatkan orang cari perbedaan. Loh, si A, si B dan C visi misinya sama, apa yang membedakan mereka? Kita mau milih A, mau milih B, mau milih C, ya sama aja gitu loh. Nah, mungkin betul tadi apa yang disebutkan oleh Bung Rocky itu, identitas itu menjadi penting dalam konteks justru karena visi orang ini sebenarnya sama. Nggak berbeda. Nggak ada yang membuat secara ideologi Prabowo dengan Pak Jokowi itu nggak ketemu, nggak ada. Sama kok. Sama-sama nasionalisnya kalau kita mau baca kira-kira gitu ya. Sama-sama sebut pada tingkat tertentu misalnya, apakah republik ini didasarkan pada syariah? Keduanya pasti jawabannya tidak. Gitu. Gak ada kok. Lalu masyarakat pilih apa? Ya itu dia kan. Maka situasi yang seperti itu pada pemain-pemain yang memang mikirnya cuma hanya menang, tentu mempergunakan identitas ini sebagai cara mereka untuk meraup suara sebanyak mungkin. Disitulah konteks tertentu, ya saya agak menolaknya gitu. Nah yang terakhir, soal politik oligarki itu mestinya ditanyakan kepada Bung Rocky yang lebih tahu itu. Menurut saya itu pokok soal masalah bangsa kita itu ya oligarki ini gitu loh kira-kira. Nah saya menjelaskan di hilirnya, politik uang itu hilir. Politik identitas itu ya hilir. Politik uang itu hilir, saya sebut hilir itu dalam pengertian apa? Karena cara pandang undang-undang terhadap apa yang disebut dengan politik uang itu selalu antara peserta dengan pemilih. Gitu. Makanya yang diawasi oleh pengawas pemilu itu si pesertanya ngasih duit nggak ke pemilih gitu. Tapi dari mana si pesertanya dapat duit itu relatif nggak diawasi. Meskipun ada aturannya. Misalnya aturannya yang mengatakan peserta pemilu wajib menyerahkan daftar nomor rekening kampanye. Termasuk isinya berapa gitu. Untuk apa itu didaftarkan? Administrasi aja nggak diapa-apain. Paling nanti di ujung akan dilakukan audit. Sekalipun ditemukan auditnya tidak layak lah. Kalau di dalam bahasa audit itu namanya disclaimer gitu ya. Tapi kalau di dalam baca undang-undang itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan, nggak bisa diapa-apain kok. Jadi itu hanya catatan disclaimer aja. Terus kalau disclaimer bagaimana? Nggak apa-apa. Gitu. Itu undang-undang, artinya undang-undang kita itu nggak peduli pada soal uang yang bermain antara donatur dengan peserta. Yang yang dibidik oleh undang-undang kita itu adalah si peserta kepada pemilih. Gitu. Nah itu juga yang membuat saya jengkel sebetulnya dengan cara kerja Bawaslu yang selalu ngulik-nguliknya itu 50.000, ya 100.000 ya, yang kepada pemilih, tapi para kandidat ini dapat duit dari mana? Nggak pernah, sepanjang yang saya tahu dalam sejarah kita, pernah dibongkar oleh pengawas pemilu. Nggak pernah kita dengar kan? Dari mana si A, si B. Yang kita tahu ada capres menyerahkan dana kampanye, rekening dana kampanyenya isinya 6 miliar. Kan masuk akal kita. Untuk kepala daerah aja nggak ada 6 miliar. Lebih dari 6 miliar. Tapi faktanya begitu. Kalau dia mau buat 6 miliar mau ngapain? Nggak bisa dipapain juga. Karena itu audit biasa saja. Nggak ada namanya audit investigatif. Kalaupun dinyatakan disclaimer oleh katakanlah lembaga audit independennya, nggak dia papain juga kok. Biasa aja. Dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itulah yang saya mau katakan itu adalah soal dihilir ini Pak. Nah kalau soal oligarki itu udah pusat persoalannya memang gitu. Cara membongkar itu ya kan nggak bisa tidak. Harus kita daulat dulu Bang Rocky untuk jadi pemimpin massa membongkar kelompok oligarki. Hah? Iya nggak bisa. Nah oleh karena itulah sekarang misalnya ada rencana mengubah sistem pemilu proporsional IDA. Ini kan lagi mau dibahas ya, direvisi undang-undangnya. Yaitu dari proporsional daftar terbuka menjadi proporsional daftar tertutup seperti yang dahulu. Memang ada banyak teori yang mengatakan untuk mencegah politik uang lebih baik mempergunakan proporsional daftar tertutup. Itu betul, teori itu. Tapi di Indonesia persoalannya, uang itu mau tertutup, mau terbuka, tetap mengalir, itu persoalan. Hanya objeknya berubah. Kalau dulu masyarakat yang terima uang karena proporsional daftar terbuka, tapi daftar tertutup, yang terima itu ya oligarki. Jadi nomor urut itu nanti amat sangat penting. Demi nomor urut itu, si caleg harus nyetor. Nyetornya bukan lagi ke masyarakat, tapi nyetornya kepada para pemilik partai politik. Gitu. Jadi nggak bisa. Termasuk, ini kan sekarang misalnya kita dengar banyak gagasan supaya pilkada tidak dilakukan secara langsung, tapi cukup dipilih melalui DPRD. Alasannya karena politik uang. Sama. Mau di DPRD, mau di publik, uangnya akan tetap mengalir. Kalau di pilkada langsung uangnya ke masyarakat, di pilkada DPRD uangnya ke anggota DPRD dan kepada partai. Ini persoalan politik uang ini bukan persoalan sistem, itu persoalan kultur menurut saya. Jadi kita mau buat apapun sistemnya, uangnya akan dimasukkan di dalam. Makanya menurut saya tetap akan jauh lebih baik proporsional daftar terbuka. Sebab kita bisa menghukum langsung caleg-caleg kita yang abai gitu, dibandingkan proporsional daftar tertutup. Sebab kalau dia tertutup, kita nggak bisa gugat Pak. Tergantung partai. Sekarang proporsional daftar terbuka aja, ya caleg-calegnya nggak peduli kita kok. Apalagi tertutup lebih tidak peduli lagi dia karena ketakutannya hanya pada ketua umum. Makanya beberapa kawan tuh aktivis 98 itu seringkali saya guyonin gitu. Kita dulu lawan Soeharto. Siapapun kita lawan. Nah, sekarang slogan itu siapapun kita lawan kecuali ketua umum partai. Karena itu nggak bisa kita lawan. Nomor urut nggak keluar Pak. Dapil nggak ada kalau ketua umum partai kita lawan tuh gitu. Nah itu jadi tarikan ke arah oligarki itu hari demi hari makin kuat. Termasuk di dalamnya yang ini agak terbaru tuh. Mengubah kembali sistem proporsional daftar terbuka kita kepada daftar tertutup. Alasannya karena politik uang begitu marak. Gitu. Padahal mau tertutup mau terbuka, uang akan tetap mengalir. Itu cuma objek yang berubah. Objeknya masyarakat atau objeknya kepada apa yang disebutkan oleh Bapak kita tadi, kelompok-kelompok oligarki itu. Gitu.
Nah itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Kita buka satu lagi putaran pertanyaan dari kanan dulu ya, kanan satu di belakang sana, itu di dua di sini, nanti sebentar sini ada nggak, kalau nggak ada tiga sini, tapi saya lembagkan 5 ya, 4 terus tadi di sini 5 ya, oke. Oh di depan kelihatan. Oke. Nggak apa-apa 6 deh, langsung kalian aja 6 ya. Ya langsung selesai ya, oke. Silakan mulai dari kanan dulu, tapi kemudian tengah kiri terus baru balik lagi ke tengah kanan nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar narasumber membongkar ya. Maaf belum mengenal. Nama saya Said, saya dari Tangerang. Mendengar politik identitas yang dibedah oleh para narasumber luar biasa. Saya baru baca daftar isinya, tapi sudah sedikit paham. Cuma mungkin sedikit suatu saat kalau saya bisa sedikit memberikan masukan kepada penulis, insya Allah suatu saat saya akan memberikan tulisan sedikit tentang politik Islam dalam perspektif Al-Quran yang benar-benar tampak modern. Nah, pertama kita melihat Indonesia adalah negara besar yang mayoritas adalah Muslim, dan yang menjadi persoalannya adalah umat Islam itu sendiri juga. Dengan mayoritas yang disampaikan oleh Bung Rocky bahwasanya mayoritas Muslim tapi mental minority, ini yang membuat kita menjadi bahan-bahan olok-olok oleh orang-orang anggota dewan. Mereka saat ini sudah menjabat, ya. Kami berbagai silaturahmi dengan beberapa anggota dewan, nggak ada satupun atau sedikit dari mereka menunaikan janjinya kepada masyarakat desa-desa kecil Banten, pedalaman-pedalaman Banten, ya. Karena politik uang ini lebih parah daripada politik identitas. Bahkan politik identitas harus ditonjolkan. Di dalam Islam itu harus ditonjolkan politik identitas, ya. Kalau politik uang ini akan merusak negara kita, merusak tatanan-tatanan kita, ya. Lahirlah politik uang ini adalah politikus kotor, pengkhianat bangsa. Yang saat ini kita saksikan bersama. Kemudian lahirlah politik oligarki tersebut. Nah, di dalam politik ini di Indonesia ini, yang menjadi PR terbesar kita apa bersama kita di sini adalah mengedukasi masyarakat bawah ini. Ini menjadi, kalau kita di antara kita mendengar dari Bung Rocky dan teman-teman yang ada di narasumber di depan, mudah dicerna. Ya, tapi kalau sudah masyarakat bawah, itu yang kita akan langsung bersentuhan dengan mereka. Ya, maka PR kita itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bawah ini. Sampai bagaimana cara mengedukasi masyarakat bawah ini agar ketika saya ke pedalaman Banten, Pandeglang itu seperti itu. Mereka nggak kenal yang namanya politik identitas dan lain sebagainya. Mereka kalau ada duit ya duit gitu. Padahal di dalam itu luar biasa. Ya. Nah itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke sini dulu ya. Kasih langsung mic-nya, tolong dibantuin. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Suswoyo dari Klub Kajian Rawamangun. Mohon izin saya memberikan interpretasi tentang politik identitas. Pemahaman kami, politik identitas adalah framing. Kerja framing yang dibangun, yang tujuan utamanya adalah untuk melumpuhkan kekuatan mayoritas yang diharapkan menjadi ancaman masa. Satu, oleh karena itu, politik identitas adalah sebuah proyek, Pak. Di dalamnya ada pabrik narasi. Kedua, ada pedagang dan eceran, baik intelektual, lembaga, dan mahasiswa. Lembaga survei, setuju. Ketika ada pasar itu. Dan ada dana yang besar yang tidak terbatas. Alurnya bisa kita lacak kok.
di dalam perjalanan narasi ini, mana sumbernya? Istilahnya kalau mata airnya dari mana itu bisa kita lacak kok. Mungkin. Pedagangnya juga karena laku keras. Jadi bagi kami yang ya main di LSM, proposal ini menggiurkan. Ada harganya gitu loh. Rekeningnya itu kita diminta untuk ditransfer gitu loh. Jadi singkat saja, ini minta nasihat Bang Roy dan Bang Rocky. Nasihat kami bagi anak muda nih. Ini kan masalah semangat aja Pak ya. Soalnya kami masih muda, masih punya harapan dengan saya ini akan lebih baik. Apa yang harus kami lakukan itu? Karena ini adalah sebuah proyek. Kalau hanya dibahas melalui seminar seperti ini, tidak akan tuntas. Saya hari ini setuju dengan apa yang akan saya lakukan oleh Bang Arif melalui FMN. Kami dulu punya lembaga yang selalu melahirkan kajian-kajian tiap minggu itu ada Masika di IJMI ya. Hari ini kita nggak menemukan Pak sebagai perlawanan narasi yang maha dahsyat ini itu, dananya nggak terbatas. Saya setuju kalau Bang Arif menjadikan gerbong FMN ini menjadi perlawanan narasi yang semoga setuju kan. Jadi titik kesimpulan aja, mohon arahan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Masika itu singkatan apa ya? Dulu Majelis Sinergi Kalam ya. Itu beda sama Masiku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy dari Jakarta. Kalau bicara identitas, saya punya 2 identitas. Yang pertama saya Muslim, kemudian yang kedua saya Tionghoa. Nah, itu baru 2. Itu baru 2. Gitu. Kan banyak. Begitu. Jadi saya juga dulu pernah aktif di PT, Persatuan Islam Tionghoa. Itu identitas 2. Kalau mau tambah lagi sebagai warga negara Indonesia 3. Jadi nggak kelar-kelar identitas. Tapi kalau saya ngelihat buku Kang Eman, saya belum baca, belum buka, masih segel Kang. Cuman depannya aja. Jadi saya lihat di depan dalam perspektif Al-Quran. Nah, kalau saya lihat dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 1 ayat 1 sampai 5 itu identifikasi, itu mengidentitaskan, itu mukmin. Ayat 6 sampai 7 Allah mengidentifikasi, itu kafir. Kemudian ayat 8 sampai 20 itu diidentifikasi lagi, itu munafikun. Jadi kalau menurut perspektif Islam itu ada 3 identitas, mukmin, kafir, munafik. Ayat 21 di Al-Baqarah itu baru disebut nas. Ya ayuhan nas ubudur rabbakum. Hai manusia. Jadi enggak dipanggil di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak dipanggil ya ayyuhal kafirun, enggak. Tapi nas, manusia. Hai manusia artinya di sini umum. Tidak teridentifikasi dia. Ubudur rabbakum, beribadahlah kepada pengaturmu. Nah, jadi saya belum paham, makanya saya belum tahu bukunya Kang Eman. Kita ini keberatan diidentifikasi, kita terima, kita marah, kita senang atau apa nih? Kalau saya, lu Cina ya? Iya, saya senang-senang aja. Ente Muslim, ana Muslim. Ana senang-senang aja diberikan identitas apapun ana senang. Gitu. Nah, saya nggak tahu kita di sini sebagai umat Islam ketika secara politik diidentifikasi sebagai apa tadi Bang Rocky bilang majority, mentalnya
minority. Biarin aja saya bilang. Nah, justru bagaimana kita di situ bisa mengimplementasikan lakum dinukum waliyadin. Kalau kita nggak punya identitas, nggak bisa. Itu menurut saya, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Kalau beliau ini sebenarnya bukan double minority, malah double majority. Ya, karena secara agama dia Islam mayoritas, secara ekonomi dia juga mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuim dari Depok. Saya ringkas saja. Jadi kalau kita lihat di Jerman ya, nggak salah itu kan yang menang Kristen Demokrat ya. Jadi pakai identitas Kristen jelas-jelasan gitu dan diperbolehkan gitu kan. Dan di beberapa negara Eropa juga begitu. Apa itu partai-partai kanan tuh sedang naik ya, nggak salah begitu. Kemudian di Amerika saya pernah baca juga pernah ramai tentang apakah boleh presiden Amerika itu Muslim atau tidak gitu ya. Itu debat keras itu ya. Jadi nggak salah Partai Demokrat itu membolehkan, Partai Republik mengharamkan. Ya. Jadi di sana itu biasa didebat keras masalah identitas dan tidak seperti tadi disebut Bang Rocky ya, Mukidi itu yang mengharamkan gitu ya. Jadi identitas itu sudah diangkat dan diperbolehkan ya, diperbincangkan bahkan menjadi partai. Saya kira itu aja dan saya makasih. Oke, terus kanan dulu ya. Ini nanti baru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendri. Mungkin saya yang paling jauh di sini. Saya berasal dari Samarinda. Qadarullah, kemarin saya ada pertemuan. Insyaallah. Kemarin qadarullah saya ada pertemuan bisnis batubara di Ibis Budget situ. Lihat spanduk, Masya Allah. Ini salah satu idola saya yang saya nggak pernah miss untuk ILC mulai dari sebelum pandemi sampai ILC yang sekarang. Ini saya ungkapkan, nanti saya dapat kehormatan bisa foto dengan. Tapi yang sangat saya syukuri, mungkin Allah beri kesempatan saya mewakili pertanyaan pertama tadi, gimana kalau di daerah itu kami lihat sosok bahwa seluruh pembisnis Pak Jokowi itu dungu, apapun itu dokter kah, dia seorang anak muda, sudah di label. Dan kita di daerah mengiyakan, iya ya betul-betul boneka. Jadi ini bukan pertanyaan, jadi ada dua hal. Satu permintaan, kedua pertanyaan. Bang Rocky, dengan seluruh wisdom, kebijakan, pengetahuan, dan pemilihan kata yang terbaik. Saya mohon, karena saya mudah-mudahan pertanyaan yang terakhir ya. Semisal 10 hari H-10 sebelum nanti pemilu 2024. Jenengan ini ada di bodinya Pak Jokowi. Kita sering kan lihat film Switch. What you have to say in official as a president. This statement, ini kalimat pasti akan didengar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga kami di daerah, terutama saya mewakili daerah, ini bisa kami viralkan. Gini loh staf-staf presiden kalau bikin pidato untuk sosok presiden gitu. Yang nggak akan didungu-dunguin lagi sama Rocky Gerung gitu. Oke? Fair dong ya. Mudah-mudahan bisa diviralkan karena itu statement nanti moga ya, maka tadi saya mohon banget ini sebagai kado bagi kami daerah karena sebelum pandemi jenengan keliling melayani seluruh kerinduan kita di daerah untuk lihat nih sosok Rocky Gerung. Ente di daerah pasti punya akal yang saya harapkan lebih baik daripada yang terkungkung oleh oligarki di Jakarta. Pertanyaan kedua, Bang sekali lagi Anda masuk di diri Pak Presiden Jokowi sekarang dengan kegeraman bahwa sesungguhnya negara ini dirani oleh oligarki. Mau itu Rothschild, mau itu Sembilan Naga, it's the true like that. Kami di daerah tuh bilang, terutama saya yang memang di bisnis batubara, semua toba bara kayak gurita. Kalau kamu mau urusan cepat, mau gar-gar sekian, harus ada setoran ke sana. Oke? Jadi kita paling tahu coklat dan
hijau perwakilan beliau di sana siapa? Jadi as presiden apa strateginya buat kita anak bangsa ini nggak jadi sapi perah lagi dari oligarki ini? Ide loh Bang, meskipun Bang bilang saya ini kan pengkritikus, bukan untuk memikir. Nah saya minta perasaannya sedikit, apa kira-kira? Moga-moga 2 hal ini bisa diviralkan, siapapun yang terpilih bisa gunakan. Jadi nggak cuma Marhigu saja yang punya ide buat bangsa, mungkin Abang juga punya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hersu. Ingin bertanya ke Pak Rocky. Yang pertama, saya setuju dengan statement Pak Rocky. Oh, nama saya Ikrar Aulia. Saya setuju dengan statement Pak Rocky dari Jakarta. Ini terkait dengan revive of Muslim politics. Jadi kalau kita tarik ke belakang gitu ya, sebenarnya saya ingin keluar dengan satu statement, politik identitas itu paling kuat justru di minoritas. Bagaimana minoritas membangun ekonominya, membangun pendidikannya, dan seterusnya. Justru politik identitas itu tercecer di mayoritas umat Islam. Tapi ketika gerakan kebangkitan ini muncul, terjadi perlawanan-perlawanan. Dulu ingat ketika belanja di warung tetangga, Abdul Somad itu jadi omongan. Belanja di sesama muslim jadi omongan, dan seterusnya. Dan kemudian ketika masuk kepada politik, pada akhirnya ini juga menjadi perlawanan. Tadi Bang Ray Rangkuti ya mengatakan bahwa ideologi sama ya dari kedua calon ya. Cuma saya melihat ada satu yang kelewat gitu, tim sesnya gitu. Jadi yang saya lihat kenapa ini jadi masalah, pertama karena tadi saya setuju ini politisasi politik identitas sebenarnya. Jadi politik identitasnya mungkin nggak masalah, tapi karena dipolitisasi politik identitas ini oleh kedua belah pihak lah mungkin demikian, sehingga akhirnya ini menjadi masalah. Yang pertama saya lihat di satu kubu ada kelompok Islamofobia yang kuat, misalkan. Sehingga akhirnya umat Islam ini merasa diserang terus-menerus. Kriminalisasi ulama, terus teroris yang terus dimunculkan dekat-dekat pemilu atau politik event dan seterusnya. Ini ada sesuatu yang menjadi pada akhirnya kok kita tertuduh terus gitu. Dalam situasi yang demikian, kita lihat di sisi lain ada kekebalan hukum. Di sisi kita ketika ada respon langsung segera ditangkap. Yang terakhir Ning Imas cukup dengan minta maaf. Ini satu hal yang sangat menyakiti begitu. Sehingga akhirnya ini membuat pada akhirnya soliditas identitas itu semakin kuat begitu. Sehingga akhirnya terjadi perlawanan. Bukunya Kang Eman itu saya menarik, yang disebut politik identitas itu berangkat atau dia tumbuh besar karena adanya kepentingan dari sebuah kelompok yang tidak tertampung. Mungkin Afro-Amerika sehingga akhirnya kulit hitam saat itu menjadi kelas 2 seterusnya akhirnya mereka melawan. Bangsa Indonesia juga demikian. Nah sekarang situasinya terlihat seperti itu. Sehingga saya melihat kalau memang politik identitas nggak masalah, tapi kenapa di pembicara saja di kiri dan kanan aja melihat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bang Ray Rangkuti mengatakan boleh tapi tidak tepat. Pak Rocky Gerung bilang oke-oke saja begitu. Sehingga akhirnya ini ada sebuah sikap yang berbeda. Dan saya ngelihat sepertinya 2024 kita harus ada kesepakatan bersama bangsa gitu. Bagaimana apakah politik identitas ini akan terus menjadi sebuah kalau masih ada kalau masih ada gitu. Satu contoh aja Bang Rocky, saya ingin satu kata, misalkan buat kita umat Islam terminologi kafir itu netral. Tapi kenapa buat non muslim itu menjadi satu hal yang sangat sensitif begitu. Ini contoh. Apakah memang berarti kan harus ada kesamaan istilah yang harus kita sepakati gitu. Sehingga akhirnya politik identitas itu memang pada akhirnya saya ingin menyampaikan ke Bang Sitorus tadi mengatakan bahwa tidak serta-merta kita memilih seseorang itu karena agamanya. Pak Jokowi Islam, Prabowo juga Islam begitu. Yang satu ada ketua MUI Ma'ruf Amin begitu kan. Yang satu ada majelis ulama begitu. Jadi ini dua-duanya juga menggunakan politik identitas yang sama begitu. Yang sama tapi operatornya saja yang berbeda-beda begitu. Sehingga akhirnya kita melihat siapa yang paling secara jujur dan tulus
memang memperjuangkan aspirasi umat Islam, itu yang kami lihat gitu. Sehingga itulah yang akhirnya kita pilih gitu. Apakah kita percaya dengan Ma'ruf Amin atau kita percaya dengan Majelis Ulama? Buat kami misalkan, penting buat kami misalkan memastikan makanan kami halal. Tapi kalau undang-undang halal dipersulit atau implementasi halal itu jadi masalah bahkan di negeri kita sendiri, itu masalah buat kita gitu. Misal, saya punya anak dan saya khawatir kalau misalkan anak saya terjerumus pada pergaulan bebas atau budaya barat dan seterusnya. Dan itu hak saya sebagai warga negara yang beragama Islam. Tapi ketika undang-undang tidak memproteksi keluarga saya, dan saya tahu itu dari partai mana, tentu saya nggak akan milih dong. Saya akan milih pada partai yang akan memperjuangkan aspirasi kami, politik identitas Muslim yang memang secara jujur melindungi dan memperjuangkan aspirasi kami, sehingga kami lihat undang-undang ini memang merepresentasikan kita. Nah, pertanyaan saya sebenarnya politik identitas ini nanti sebaiknya gimana nih 2024? Karena saya lihat kalau memang dia alat politik, politisasi, framing dan seterusnya, politik istana oligarki, politik identitas dan seterusnya, politik uang ini bagian dari ini dan sepertinya ini akan menjadi terus dijadikan alat untuk politik itu sendiri. Lalu kami yang memang secara tulus memperjuangkan politik identitas kemudian di framing begitu misalkan begitu. Atau ketika kita melihat sesuatu seperti ini, kita harus bagaimana dalam menyikapi situasi ini dan seterusnya. Mungkin itu saja, ingin memperjelas bahwa tidak sesimpel itu kami memilih karena dia beragama Islam dan seterusnya. Lebih jauh lagi kami melihat. Jadi Bang Sitorus ini adalah sebuah hal yang mengklarifikasi bahwa tidak serta-merta orang itu memilih karena satu suku atau satu agama saja. Dua-duanya sama-sama suku Jawa, dua-duanya sama-sama agama Islam. Dua-duanya sama-sama didukung oleh elemen umat Islam atau ulama umat dari Islam. Jadi pada akhirnya kita melihat lebih dalam lagi mana yang benar-benar memperjuangkan secara real identitas yang memang direpresentasikan oleh kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Satu ya, ada apa lagi? Oke, silakan ayo. Ini anak muda ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi ada penanya dari, oke. Enggak. Oke, perkenalkan Bapak-Bapak sekalian, saya Angga, masih mahasiswa. Kalau tadi ada penanya dari jauh Samarinda, kalau mungkin saya penanya paling muda gitu. Oke, bicara tentang politik identitas gitu. Di tahun 2019, mungkin sebelumnya, saya kenal narasi politik identitas di tahun 2019 gitu. Baru kenal. Tapi nyatanya gitu, setelah saya flashback, setelah saya baca sejarah lagi, ternyata politik identitas itu sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Sejak zaman Cokroaminoto, Bung Tomo teriak Allahu Akbar di radio kan. Itu kan sebagai permainan politik identitas gitu, sebagai strategi kalian Islam, kalian harus melawan orang kafir seperti itu kan. Kemudian di zaman sekarang ini gitu, ada sedikit kebingungan yang definisi yang bias seperti itu tentang identitas ini. Apa yang dimaksud identitas gitu kan? Karena saya sebagai mahasiswa di pergerakan mahasiswa juga tentang identitas pun menjadi sebuah masalah gitu, bukan menjadi sebuah pemersatu yang bisa melawan oligarki tadi gitu. Karena di mahasiswa nih, terkhusus di isu-isu yang akhir-akhir ini tentang penolakan kenaikan BBM gitu. Akhirnya dengan dalih identitas lu gue, akhirnya kita sulit bersatu untuk melakukan perlawanan gitu kan. Untuk menyatukan suara kita menolak kenaikan BBM gitu. Tapi nyatanya kita nggak menemukan satu suara walaupun demo itu nggak habis-habis nih dari tanggal 3 September sampai detik ini gitu. Narasinya itu sama, tuntutannya itu sama, tapi kita nggak bisa bersatu karena ada BEMSI Rakyat Bangkit, ada BEMSI Kerakyatan gitu. Ada juga BEM Nusantara dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pertanyaannya gitu. Kemudian tadi bicara tentang politik Islam gitu. Di tahun 2019 itu juga politik Islam gitu. Yang nomor 1 Islam, yang nomor 2 Islam gitu. Cuman yang nomor 1 kekuatannya ada di Ma'ruf Amin, yang nomor 2 kekuatannya ada di HRS gitu kan. Sama-sama Islam. Kemudian kedepannya seperti apa gitu. Kemudian seperti
apakah mau membawa tetap narasi Islam, lalu Islam yang mana gitu kan. Seperti itu, karena identitas sebagai Islam pun itu masih terpecah belah gitu, masih banyak identitas gitu kan. Dan kemudian kedepannya lagi nih, apakah politik identitas ini mampu membawa narasi persatuan gitu, sehingga yang kita tentang bersama, oligarki tadi yang ada di hulu tadi itu teruntuhkan pada akhirnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut. Oke, supaya cepat selesai persoalan. Oke, saya coba bikin sinopsis dan saya gabung ya. Waktu undang-undang dasar kita dipertengkarkan di konstituante, ada yang menginginkan Indonesia jadi negara Islam. Dan itu didebatkan dalam sidang-sidang BPUPK itu. Ada yang menginginkan negara ini jadi negara kerajaan dan itu diperdebatkan. Ada yang menginginkan negara ini jadi negara Marxis dan itu diperdebatkan tuh. Jadi dari awal perdebatan identitas itu adalah kekayaan kita. Itu yang terjadi. Genealogi of power dari Indonesia adalah perdebatan karena berbeda. Karena itu saya balik pada filosofi, negara ini berbeda karena itu harus bersatu. Berbeda karena itu harus bersatu. Ontologinya adalah perbedaan. Sekarang rejim ini bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Logical fallacy di situ. Kan nggak begitu. Kita bersatu kenapa? Ya karena berbeda. Artinya perbedaan itu faktual, sosiologis, arkeologis, terima. Nah, politik identitas diupayakan untuk menghalangi itu tuh. Kita harus bersatu, oleh karena itu tidak boleh ada perbedaan. Ngehek betul logikanya. Kan konyol cara berpikirnya tuh. Di dalam perdebatan itu kemudian akhirnya ada Piagam Jakarta, kita tahu basisnya apa. Dan orang mau hilangkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta sudah dihapus dari teks. Tetapi tidak mungkin dihapus dari kolektif memori bangsa. Itu akan menyusup terus. Biarin aja hidup di situ kan. Itu nasib epistemik kita. Sekarang saya pakai bahasa-bahasa teknis supaya nggak dibilang saya sekedar ngecap gitu. Jadi fakta itu melekat di dalam memori kita dan menghapus memori artinya menambah memori itu. Anda mau hilangin pacar kita pertama Pancasila justru Piagam Jakarta. Anda mau hilangin kenangan pada pacar pertama akan bertambah kenangan itu. Itu psikologi dari memori itu. Jadi kesalahan pertama adalah menganggap persatuan demi persatuan maka perbedaan dilarang. Itu kacaunya begitu. Lalu seluruh problem itu diselesaikan oleh proposal Bung Hatta. Bung Hatta bilang oke, negara ini tidak berbasis pada kedaulatan Tuhan, pada kedaulatan raja, pada kedaulatan sultan, tapi berbasis pada kedaulatan rakyat. Ayat kedua dari pasal pertama konstitusi kita diucapkan oleh Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta adalah seorang Muslim yang taat. Yang di ujung karir politiknya justru mendirikan Partai Islam Indonesia. Ada anggaran dasarnya tuh. Jadi ide itu diperdebatkan lalu diambil kesimpulan bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Titik. Itu pasalnya bilang begitu kan. Negara berdasar kedaulatan rakyat. Yang lain-lain oke, negara ada agama, ada hukum segala. Tapi prinsip pertama yang diambil adalah sovereignty, people sovereignty. Itu dasarnya. Itu kemudian yang harus kita ucapkan tadi pada teman. Mungkin tadi ya di Pandeglang segala macam. Tentu mereka nggak paham itu. Tapi tugas kita, tugas Anda untuk membawa pikiran ini dengan bahasa lokal tuh supaya diterima, dapat intinya kan. Sekarang kita uji
Apakah Anies di Jakarta dipilih karena dia Islam? Tidak. Karena dia berprestasi. Surveinya begitu. Jadi nggak ada umat Islam milih Anies. Ada. Berapa? 1,2%. Variabel Islam, variabel agama di dalam kepemimpinan Anies cuma 1,2%. Selebihnya adalah prestasi itu. Dari segi itu udah batal politik identitas kan. Kan ini mau disematkan pada Anies Baswedan juga nih. Anies itu politik identitas. Dia sukses karena 212 dukung dia. Nggak ada itu. Dia sukses karena dia berhasil untuk memulihkan kampung-kampung kumuh di Jakarta. Dia sukses karena dia berhasil untuk mencegah banjir sehingga tinggal 4-5 jam itu. Itu prestasi itu. Anda berdoa atau Anda nggak berdoa, Anies lakukan itu. Jadi itu dasarnya tuh yang hendak kita ucapkan hari ini. Jadi sekali lagi basisnya itu tuh, dan saya kira yang kita bicarakan sekarang adalah dalam upaya mengerti bahwa toh nggak ada gunanya diunggulkan, dilarang politik identitas. Orang masuk kotak suara suka-suka dia, mau coblos apa kok, nggak ada urusan kan. Jadi ngapain juga dipanjang-panjangin. Kalau pada akhirnya prinsip pemilu adalah bebas, rahasia tuh, dan jujur, adil. Itu aja yang mesti kita selamatkan tuh. Prinsip pemilunya tidak akan menghalangi politik identitas karena hati nurani ada di kotak suara. Itu jelas tuh. Udah cukup ya. Oke. Yang terakhir tadi minta saya ucapkan sesuatu tuh di pemilu nanti. Enggak, saya justru mau melakukan kegiatan LBP, Liga Boykot Pemilu tuh. Dalam keadaan begini. Tapi oke lah, supaya ada sedikit pesan buat rakyat, saya mesti cari akal nih pakai pantun. Mana bukunya tadi? Bukunya berapa bab tadi, Kang Eman? 4 bab. Membaca buku 4 bab. Tersaji kopi 2 cangkir. Supaya bangsa tumbuh beradab, para pemimpin harus berpikir. Terima kasih. Iya, lagi-lagi apa namanya itu ya? Kekaburan kita nampaknya adalah membedakan antara politik identitas yang saya sebut sebagai negatif dan politik identitas sesuatu yang tak bisa ditolak. Gitu. Nah, kekaburan inilah yang membuat kita kelihatan berputar-putar di diskusi ini. Gitu. Dan itu sudah kita alami dan setidaknya oleh saya sejak 2016 yang lalu. Kapan saatnya politik identitas itu tidak boleh dan kapan sesuatu politik identitas itu sesuatu yang harus kita terima sebagai fakta. Gitu. Kekaburan itu yang nampaknya masih terus berputar-putar di antara kita ini bersama-sama. Meskipun sekalipun kalau posisi saya, sekalipun dinyatakan bahwa politik identitas itu tidak bermasalah, tapi itu bukan sesuatu untuk dirayakan itu menurut saya. Bahwa Anda mau memilih seseorang itu karena berdasarkan agama, monggo saja. Tapi apakah itu semata-mata? Tadi Bung Ikra udah mengatakan, oh enggak, ada turunannya. Maksud saya perbincangan kita di turunan itu. Jadi program yang nyari orang, bukan orang yang dibuatkan program gitu loh. Kita buat dulu agendanya. Apa yang kita sebut misalnya dengan perjuangan, kalau kita sebut tadi, perjuangan umat 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, program inilah yang nyari orangnya. Dan bukan sebaliknya, orang dulu baru programnya kita buat gitu. Nah, yang kelihatan setidaknya mungkin di dalam apa yang kita sebut sebagai politik identitas itu, orangnya dulu, programnya nyusul. Boleh nggak memperjuangkan demi kepentingan umat? Oh, itulah gunanya pemilu. Anda memperjuangkan kebutuhanmu sendiri-sendiri dan kelompok diperjualbelikan di dalam pemilu itu. Itu gunanya pemilu. Supaya ada pengikat kita dengan para pemimpin itu. Karena kan pertanyaannya paling sederhana kan saya kira Bung Rocky sangat mengerti. Sejak dari Yunani kuno orang sudah bertanya,
mengapa kebebasan orang dirampas oleh sekelompok orang lain. Yang kemudian dibahasakan kalau nggak silap saya, katanya Umar bin Khattab, mungkin saya bisa dikoreksi ya. Yang menurut saya itu sangat bagus sekali pernyataan Umar bin Khattab itu. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, maka atas dasar apa ia ditindas? Itu kan luar biasa pernyataan itu. Itu mau menggugat pemimpin-pemimpin atas dasar apa mereka merasa berhak mengatur orang. Sementara pondasi yang paling utama dari manusia dan kemanusiaan itu adalah kebebasan. Kan proses pencarian itulah yang orang sampai kepada demokrasi. Kalau selama ini kekuasaan dianggap ya pemberian Tuhan kepada sekelompok orang, di demokrasi itu tidak. Kekuasaan itu dimunculkan oleh sekelompok orang untuk dilaksanakan oleh sekelompok kecil orang lain. Nah, itu namanya kan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dibalik tuh. Kalau dulu kekuasaan seolah-olah dari langit ke bumi, di demokrasi itu dari bumi kepada bumi. Karena orang nggak boleh ditindas berdasarkan apapun gitu. Nah, oleh karena itulah Anda mau memperjuangkan kepentingan agama, kepentingan suku, kepentingan, saya menyebutkan tadi masyarakat adat, ya di demokrasi itu dimungkinkan, diperjualbelikan. Dan saya pribadi ngajaknya itu gitu loh. Rumuskan dong, 2024 ini, kalau misalnya mau memperjuangkan apa yang disebut dengan kepentingan umat, harus ada syariat ini, silakan. Harus ada ini, silakan. Gitu. Baru nyari orangnya. Saya khawatir seperti yang saya sebutkan tadi, begitu kita buat kisi-kisi permintaan kita, lang mau ke sini mau ke sini sama aja kok mereka juga maunya begitu. Lalu apa yang membuat kita melabeli dia, ini pemimpin yang lebih agamawi, ini yang tidak? Harus kita ingat ya kan faktanya di dalam yang paling sering mendorong misalnya aturan-aturan yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan syariah itu, justru partai-partai nasional kok. Mau dibilang apa? Nah, oleh karena itu mungkin pada tingkat tertentu, kekhawatiran saya, identitas itu bukan untuk tujuan politik, itu persoalan. Tapi identitas itu dipakai dalam kerangka politisasi itu tadi. Dalam rangka untuk meraup semata-mata suara, mendapatkan suara, nggak perlu ada isinya. Dan kita akhirnya kemudian seperti merasa terhalang untuk melakukan kritik terhadap yang dipimpin itu karena didasarkan semata-mata pada perjanjian simbolik itu. Kalau dia dikritik seolah-olah mengkritik, katakanlah misalnya umat, mengkritik ini, mengkritik itu. Ada hubungannya. Nah, makanya kan kalau saya 2 tahun yang lalu disebut sebagai cebong, sekarang kampret biasa-biasa saja. Tugas kita pemilih menurut saya itu. Kalau dia benar, kita dukung. Kalau dia menjauh dari cita-cita, ya kita koreksi. Jangan salah Pak ya, saya adalah salah satu orang yang sangat keras menolak pembubaran FPI dengan HTI. Dibaca kok pernyataan saya itu. Ya bagi saya kebebasan berorganisasi itu harus dijamin oleh negara. Kalaupun mau dibubarkan buktikan melalui pengadilan. Nggak boleh kekuasaan membubarkan organisasi publik. Buktikan dulu di pengadilan, bukan sebaliknya. Bubarkan dulu baru dibuktikan di pengadilan. Itu terbalik logikanya. Nah, oleh karena itulah Bapak sekalian, kita sebetulnya menurut saya udah mulai agak enak itu. Sekarang yang paling penting ke depannya adalah buatkan dulu programnya. Entah itu namanya perjuangan umat, perjuangan adat, perjuangan suku, perjuangan gender. Jangan lupa loh ya sekarang ini kan. Ya kan? Silakan saja. Lalu tautkan itu kepada orang. Siapa kira-kira yang dari 3-4 calon presiden ini yang berani memperjuangkan itu. Dan sebutkan saja terus terang gitu loh. Nah di kita ini kan persoalannya enggak. Nggak ada yang berani misalnya meminta, Bung Anies saya milih Anda itu karena ini loh. Gitu. Ya misalnya kan, sekarang kita, kalau permintaan kita terhadap Anies seperti yang sekarang, apa bedanya juga dengan Ahok?
Kan sama-sama bangun jembatan, sama-sama bangun ini. Yang membedakan Anies dengan Ahok itu dalam konteks itu apa? Gitu. Nah, mau kita udah menaik tuh. Buat dulu kisi-kisinya. Bung Anies, ini loh. Kalau Anda nggak kerjakan ini, kami akan tegur Anda gitu. Misalnya gitu. Kalau dulu misalnya kalau saya disebut dengan cebong, saya mengatakan revisi undang-undang KPK itu dalam konteks membuat KPK lebih garang. Direvisi malah dalam konteks membuat KPK tunduk di bawah eksekutif. Ya kita protes. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Meskipun politik identitas itu ya sesuatu yang dibolehkan, kalau kita belum masuk ke definisi mana yang diharamkan itu tadi, mana yang tidak dibolehkan itu, setidaknya itu tidak untuk dirayakan. Kalaupun mau dirayakan, jelaskan visinya apa. Mengapa kita memilih dia? Karena ini. Dan ini itu cocoknya kepada dia. Oleh karena itu juga Bapak sekalian, jangan pernah takut menurut saya untuk mengatakan saya ingin calon presiden nanti membuat ketentuan bahwa setiap birokrasi itu harus sholat 5 kali sehari semalam. Tidak ada masalah. Kan tadi sudah disebutkan, mengapa di awal-awal Republik ya seorang nasionalis tadi ujungnya kemudian mendirikan Partai Islam? Karena itu bukan pertarungan simbol, itu pertarungan dalam pengertian ide. Jadi ketika mereka ketemu saja, ya yang non Muslim dengan yang Muslim bisa ketemu karena idenya sama, bukan karena simbolnya. Nah di kita sejauh ini menurut saya lebih banyak permainan simbol ketimbang permainan substansinya. Mengapa saya menolak dia? Bukan karena dia berbeda dengan saya dalam pengertian identitas. Karena memang dia tidak mungkin mengusung ide-ide saya ini gitu loh kira-kira. Nah kalau di situ kan enak. Jadi kita ketemu dengan orang pun nggak ada perasaan memang berbeda secara perbedaan kita ya karena kita caranya untuk menggapai itu kita berbeda. Bukan karena tujuannya kita berbeda. Nah itulah Bapak-Bapak sekalian lagi-lagi kalau melihat ke diskusi kita ini, kegamangan itu. Dan oleh karena itulah dari awal saya mengatakan yang paling penting itu adalah kita buat definisi. Ini ada 3 redaksi nih. Yang mana yang nggak boleh? Pilihlah dia karena dia sama dengan kita. Jangan aku milih dia karena sama dengan saya. Jangan pilih dia karena tidak sama dengan kita. Dari yang 3 ini mana yang kita sebut sebagai politik identitas yang tidak diperkenankan sesuai dengan aturan yang lemah yang saya sebutkan tadi. Itu dari saya. Oke. Baik. Sedari awal buku ini ada tujuannya adalah satu. Saya ingin menempatkan argumentasi, perspektif, pandangan, apapun terkait dengan politik identitas ini sesuai dengan hukum asalnya. Kalau bahasa Bang Hersu, kenetralannya gitu ya. Pada awalnya adalah sesuatu yang netral. Kenapa ini menjadi poin utama? Karena ya tadi belakangan ternyata narasi-narasi untuk dalam tanda kutip mencegah itu kok semakin gaungnya semakin tinggi gitu. Bahwa memang mungkin ada sebagian pihak yang dia berpolitik menggunakan politik identitas hanya sebagai politisasi aja, ada. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada entitas di kelompok masyarakat kita yang ingin menyuarakan aspirasi identitasnya dalam politik Indonesia atau nasional, lalu bisa jadi kemudian sebetulnya apa yang diyakini dalam komunitas identitasnya ternyata bermanfaat buat bangsa gitu. Sehingga hanya tidak tergugurkan dengan narasi nggak boleh politik identitas, nggak boleh politik identitas. Nah tujuannya adalah satu, saya ingin menempatkan itu. Sehingga pandangan tadi dari Pak Suswoyo ini adalah framing, betul ada kemungkinan begitu gitu. Makanya supaya kemudian masyarakat jadi tercerahkan, ya udah kita kembalikan saja kepada hukum asalnya, kenetralannya. Yuk silahkan. Kalau Anda mau berpolitik dengan kemudian memakai simbol identitas, silahkan. Tapi kalau mau Anda kemudian dipilih oleh masyarakat secara umum supaya kemudian tidak hanya modal identitas, buktikan itu dengan prestasi kalau bahasa Bang Rocky. Kalau saya membahasakannya, buktikan itu dengan karya. Makanya syarat politik identitas yang benar itu adalah 3 tadi. Ada kearifan kita,
ada kebijakan kita, ada goodwill dari kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang punya prestasi untuk masyarakat. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih, kita close ya. Tidak terasa kita sudah di ujung perbincangan, tapi saya kira begini, sebenarnya tadi dari menyatakan bahwa kenapa beda ya antara satu pembicara kiri dan kanan gitu ya. Sebenarnya kalau kita cermati nggak berbeda, nggak ada yang berbeda diametral. Kan cuma melihat sudut pandangnya saja melihat. Bung Ray Rangkuti lihat dari perspektif bahwa itu dia melihat bahwa sesuatu itu secara netral tadi dan itu harusnya meningkat kelasnya gitu. Tetapi saya, termasuk juga Bung Rocky Gerung, itu melihat bahwa memang seperti yang Anda katakan tadi, itu ada framing soal ini. Jadi sebenarnya yang saya sebut tadi, memang betul saya menyebutkan bahwa pada awalnya politik identitas, istilah politik identitas itu netral, dia cuma sebuah istilah aja, sebuah istilah ilmiah gitu. Tetapi mengalami makna yang peyoratif tadi, mengalami pemburukan, itu yang terjadi. Nah itu yang kita ingin luruskan begitu. Dan tentu saja sebenarnya para founding parent kita sudah mengajarkan itu. Yang tadi ceritakan Bung Rocky Gerung cuma perdebatan tentang 7 kalimat dalam Piagam Jakarta, itu kan juga menunjukkan hal itu, dan mereka para founding parent kita itu dengan cara yang sangat elegan, cara yang bijak, mereka bisa menyelesaikan dengan itu. Nah, kenapa sekarang itu tidak bisa kita selesaikan? Sepakat kita, yang tidak boleh tadi itu digunakan itu kemudian jadi framing. Karena kalau Anda mau jujur sekarang silahkan, ini data ya, saya mau silahkan Anda buka lagi hasil Pilkada DKI tahun 2017. Coba Anda buka Ahok itu menang di kawasan mana, gitu ya. Apa itu salah? Enggak salah. Ya, iya, enggak salah orang Glodok, orang kawasan Pluit dan sebagainya memilih Ahok. Ya wajar dong kalau dia ingin memilih Ahok karena katakanlah dia memang satu etnis, satu afiliasi dengan dia, wajar. Coba buka Anda lagi pemilu 2019. PSI yang dipimpin oleh Grace Natali itu menang di kantong di mana-mana. Ini enggak ada ya, jangan memberikan stigma, enggak. Saya cuma ingin memberikan itu data, itu menyebutkan itu. Coba Anda pelajari. Apakah itu salah? Enggak. Enggak ada problem menurut saya itu. Jadi yang saya ingin kita sampaikan, jangan sekarang menggunakan politik syara itu politik identitas itu kalau orang Islam yang menggunakan identitas itu sebagai sebuah political behavior, sebuah perilaku politik yang salah, sementara kalau yang non Muslim melakukan itu bukan sesuatu yang salah. Itu yang sebenarnya yang sekarang kita dengan cara begitu kita bisa lebih cerdas dalam melihat soal itu, gitu ya. Dan kalau kemudian dipilih misalnya pokoknya goblok pintar asal orang Islam kita pilih, yang itu juga itu praktek politik identitas yang salah saya kira. Kira gitu ya. Mohon maaf ini nambah sedikit dari para bicara. Terima kasih Pak Thohir Bawazir yang sudah memberikan kepercayaan pada Forum News Network. Saya dan Bung Rocky untuk ada di sini, juga Bung Ray, ini sahabat lama, udah lama nggak ketemu. Ini yang cerita kalau ngomong sama Bung Ray ini itu ngomong sekitar berapa ya? 30 tahun lebih ya dia, 34 tahun 80-an kita udah sering ketemu di di gerakan mahasiswa di zaman itu. Ya, dan juga terima kasih Kang Eman Sulaiman, kehormatan kita hadir untuk meluncurkan buku yang menurut saya sangat penting ya dalam situasi ini. Jadi ini mulai proporsional melihat sesuatunya, jangan pakai sentimental gitu, jangan baper. Ya, ini yang kita ini sering baper, jadi sering salah melakukan itu. Saya Usman Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bung Rocky Gerung, Bung Ersubeno Arif, Kang Eman Sulaiman, dan Bang Ray Rangkuti. Kita beri aplaus kepada seluruh narasumber semua. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan bisa menambah hazanah keilmuan kita. Sebelum ditutup, kami panggil Pak Thohir Bawazir, Direktur Pustaka Al-Kautsar, kemudian Pak Muhammad Yasir, pemimpin redaksi Pustaka Al-Kautsar, untuk foto bersama narasumber. Setelah itu acara akan ditutup. Silakan.
Oke, terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga seluruh narasumber. Sampai bertemu di acara Pustaka Al-Kausar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.